Kemudian saya juga sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang akhirnya bisa berkuliah di Sekolah Vokasi UNS, program studi akuntansi. Karena masuk ke UNS juga mungkin juga sebuah perjuangan yang sangat lebih. Nggak masalah walaupun itu teman-teman berkuliah di D3 terlebih dahulu, nanti ketika lulus D3 ada kesempatan buat lanjut transfer di UNS juga, karena mungkin sampai teman-teman lulus program ekstensi itu masih ada. Jadi jangan berkecil hati walaupun berkuliah di sekolah vokasi D3. Teman-teman punya ada kesempatan yang lebih buat untuk mengembangkan diri di dalam perkuliahan tersebut. Karena di perkuliahan sekolah vokasi ini antara teori dan praktek nanti 60-nya praktikum, 40-nya mata kuliah teori. Jadi teman-teman punya soft skill dan hard skill yang lebih. Oke, itu aja intermezzo dari saya. Kita akan berdiskusi ya tentang masalah ekonomi mikro. Sedikit aja. Oke, ini udah jelas ya Mbak-mbak ya, Mas-mas? Apakah udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, silakan mute-kan mic kalian masing-masing. Jika dirasa itu on cam berat, silakan selama penjelasan nanti akan bisa kalian nonaktifkan terlebih dahulu, karena mungkin kalau on cam terus-terusan bisa gangguan sinyal atau apapun bisa dinonaktifkan selama saya menjelaskan atau memaparkan materi tentang pengantar ekonomi mikro. Bagi yang masih belum bisa masuk, jangan khawatir, nanti akan saya upload di channel YouTube saya. Oke. Ini ilmu ekonomi ya. Jadi apa itu ilmu ekonomi? Ini merupakan studi tentang bagaimana individu dan masyarakat untuk menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang langka yang telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya ya teman-teman. Jadi kata kunci pada definisi itu ilmu ekonomi ini merupakan pilihan. Lalu ilmu ekonomi itu sendiri merupakan pengetahuan perilaku atau sosial. Dalam tataran luas, ilmu ekonomi studi tentang bagaimana orang menentukan pilihan yang diambil orang-orang ketika disatukan membentuk pilihan di pilihan masyarakat itu sendiri. Lalu alasan yang paling penting untuk mempelajari ilmu ekonomi ini merupakan cara mendalami yang berpikir atau berpikir rasionalitas. Cara yang bagus untuk melakukan pendekatan pada ilmu ekonomi itu adanya 3 konsep ya yang paling fundamental: biaya oportunitas atau biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini teman-teman berkuliah di UNS, di sekolah vokasi, ini juga menggunakan biaya kesempatan tersebut atau memakai biaya tersebut untuk memakai waktunya ketika lulus dari SMA, teman-teman berkuliah. Jadi teman-teman sudah mengorbankan banyak waktu, banyak mengorbankan juga mungkin nanti kalau pandemi udah berakhir, teman-teman harus mengorbankan meninggalkan sejenak orang tua untuk belajar di kota Solo. Itu namanya berkorban. Jadi berkorban merelakan sesuatu atau mengikhlaskan sesuatu untuk menggunakan kesempatan. Lalu marginalisme ini kemajemukan dalam suatu pilihan dan pasar yang efisien. Pasar yang efisien itu menggunakan biaya kesempatan dalam kegiatan supply, itu penawaran, dan demand, ya permintaan. Nah,
ilmu ekonomi mikro ini tentang membahas cara kerja industri individual dan perilaku unit untuk pengambil keputusan ekonomi individual, seperti perusahaan bisnis, rumah tangga. Kemudian pilihan perusahaan juga akan diproduksi dan berapa harga yang akan dikenakan dalam pilihan perusahaan tersebut. Ya. Kemudian di ekonomi mikro ini kita ini juga sebagai agent ya atau individu. Jadi individu, perusahaan dan rumah tangga. Di situ ada interaksi bagaimana ilmu ekonomi mikro ini bekerja. Lalu di ilmu ekonomi makro ini bagaimana menelaah perilaku ekonomi secara keseluruhan dalam pendapatan nasional. Lalu ketenaga kerjaan, pengangguran, inflasi, kemiskinan. Nah, ilmu ekonomi makro ini mengkaji atau menganalisis determinan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu. Nanti kalau yang di ekonomi makro ini teman-teman akan belajar di semester 2. Untuk saat ini, nanti 1 semester depan, teman-teman belajar di ilmu ekonomi mikro terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya, ilmu ekonomi mikro ini berhubungan dengan pendapatan rumah tangga, ya, bagaimana interaksi rumah tangga tadi berinteraksi atau berhubungan dengan perusahaan. Sedangkan ilmu ekonomi makro ini berhubungan dengan pendapatan nasional, kemudian PDRB, GDP, lalu perdagangan internasional. Ini contoh-contoh bahasan ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Di mikro, produksi itu hanya di sebatas antara individual dan bisnis. Berapa banyak jumlah baja yang diproduksi, kemudian berapa banyak mobil yang diproduksi, berapa banyak motor yang diproduksi. Kemudian untuk harga barang dan jasa individual, ini seperti harga layanan kesehatan, harga bensin, kemudian sewa apartemen. Lalu pendapatan, adanya distribusi pendapatan antar individu, kemudian upah dalam industri, mobil, tadi ya, kemudian upah minimum gaji, baik gaji pekerja maupun gaji eksekutif. Ketenaga kerjaan, ini menurut bisnis dalam industri individual, pekerjaan ini jumlah berapa karyawan dalam yang bekerja di suatu perusahaan tersebut, dan berapa jumlah karyawan yang bekerja, baik di levelnya skala staff, manajer, dan direksi. Jika di ilmu ekonomi makro, di sini kita melihat adanya pendapatan nasional, kemudian adanya produk domestik bruto atau PDB, kemudian adanya pertumbuhan output ya. Lalu produksi nasional ini kan dihitung bisa kita lihat di negara ini berapa jumlah orang yang bekerja di suatu wilayah tersebut, lalu dibagi dengan jumlah orang yang dari negara lain yang bekerja di Indonesia. Itu nanti produksi nasional atau pendapatan nasionalnya ini bisa kita hitung. Tapi ini nanti di semester 2, ini saya hanya memberikan gambarannya saja. Kemudian adanya tingkat harga agregat dan harga konsumen, harga produsen, dan tingkat inflasi. Ini kalau yang di ilmu ekonomi makro. Kemudian adanya pendapatan nasional, upah dan gaji total, laba perusahaan secara global atau secara nasional. Kemudian kalau di makro, tenaga kerjaan juga akan membahas di pengangguran, lalu sistem tenaga kerja, lalu adanya total jumlah pekerjaan dan tingkat pengangguran itu sendiri. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar di semester 2. Dan untuk semester 1 nanti kedepannya teman-teman akan belajar tentang masalah apa itu supply dan demand di tingkat ekonomi mikro. Jadi antara kita individu, lalu adanya perusahaan, kemudian adanya rumah tangga. Ini efisiensi kebijakan di ilmu ekonomi. Efisiensi ini merupakan
seberapa berhasil satu kebijakan ekonomi ini berjalan, jadi tidak adanya tumpang tindih intervensi ekonomi dari pihak manapun. Kemudian ekuitas itu tuntutan pemilik perusahaan terhadap aktiva perusahaan ya. Jadi tuntutan pemilik untuk melihat berapa sih kalau di aktiva perusahaan itu di pos laba rugi ya. Kalau teman-teman yang dari IPS mungkin masih ingat tentang pos apa ya, jurnal umum kayaknya. Jurnal umum suatu perusahaan. Di sana kan bisa dilihat ekuitasnya itu berapa, ekuitas laba bersih perusahaan, nanti bisa dilihat di sana. Kemudian pertumbuhan ekonomi berhasil jika di angka 7%. Kalau Indonesia masih berkutat di angka 5%. Untuk masuk ke 6% aja sudah sangat bagus untuk masuk kita angka 6%. Tetapi ketika masuk angka 5 aja kita masih apa ya, bahasa istilahnya ini berat untuk melangkah. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Indonesia hanya bertahan di pusaran 2 atau 3%, untuk mencapai ke angka 4 itu aja sepertinya kok masih berat di masa-masa pandemi ini. Kemudian stabilitas dari berbagai kebijakan, adanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ini kebijakan seperti jumlah uang beredar, kemudian membahas masalah inflasi, kemudian sedangkan kalau yang di kebijakan fiskal ini membahas tentang proses penerimaan dan pengeluaran pajak di suatu negara tersebut. Jika pajak di suatu negara tersebut berhasil, maka pembangunan di negara tersebut juga akan berjalan. Itu aja pemaparan saya pada malam hari ini. Saya sebentar. Oke, ini 5 atau 10 menit ke depan saya akan akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Ini ada yang dari IPA nggak nih teman-teman? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Dari IPA. Ada Pak. IPA. Mas Adib, IPA IPS Mas? IPS Pak. Oh IPS nanti. Aku mau pengen ngerti yang dari IPA dulu. IPA nanti Septia Pramesti? Iya Pak. IPA Pak. Oh ya. IPA. Saya mau tadi sedikit penjelasan dari saya di PPT. Menurut menurut persepsimu ya Mbak, ilmu ekonomi itu apa? Menurut siapa Pak? Menurutmu? Oh, menurut aku. Ya. Ilmu ekonomi. Tadi nggak nyatet lagi. Apa Mbak? Ilmu ekonomi itu sesuatu lalu ilmu ekonomi itu sesuatu menurut saya kan dong apa ya? Iya. Ilmu ekonomi itu penting buat kehidupan yang kayak dia itu pelajarannya harus ditahuin sama banyak orang gitu loh, yang harus dikuasain sama banyak orang karena dia berhubungan langsung sama kehidupan kita sehari-hari. Oke. Terus lagi Pak, masih jelasin lagi gak? Enggak, udah itu aja dulu. Iya, Oke. itu menurut saya itu ilmu. Siapa lagi yang dari IPA ya? Yang cowok siapa ya? Muhammad Faras Pak saya. Faras Ivandi. Iya Pak. Kamu udah perkenalan apa belum ya sama saya ya? Belum Pak, tadi saya sinyalnya agak susah Pak.
Jadi Oh, baru asalmu dari mana, Mas? SMA 2 Purwokerto, Pak. Purwokerto. Dan jangan sama yang tadi yang ada yang dari Purwokerto juga. Iya, Pak, ada yang satu SMA sama saya, Pak, di sini. Satu kelas ini. Beda, Pak. Dulu dia IPA 7, saya IPA 6. Oh iya. Tapi ini di ini satu kelas nggak? Di D3 ini? Satu kelas, Pak, di kelas B. Siapa ya? Tadi yang dengan satunya ya? Alia Oh, Putri. Alia. Iya, Pak. Oh ya. Oke, nah Mas Faras. Menurut pendapatmu ilmu ekonomi itu apa, Mas? Ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang cara individu atau masyarakat untuk memenuhi keinginannya yang sangat banyak, Pak. Untuk apa namanya ya? Untuk mengatur perekonomian mereka agar bisa mencapai keinginannya tidak terbatas itu, Pak. Oke. Menurut saya seperti itu, Pak. Yuk. Yang IPS. Oke, Adip. Menurutmu ilmu ekonomi itu apa, Adip? Di-unmute dulu, mic-mu. Bentar, Pak. Ya. Ilmu ekonomi mempelajari kaitannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi di skala mikro dan skala makro nanti akan seperti yang tadi, Pak. Pendapatan nasional dan sebagainya macamnya. GNP, GDP, dan lain-lain. Oke. Halo. Siap, Pak. Makasih, Pak. Siapa ya? Yang IPS cewek. Kan saya IPA IPS. SMK. Oh. Luisa Siska IPA IPS. IPS, Pak. Ya. Menurutmu ilmu ekonomi apa? Menurut saya, kalau ilmu ekonomi, studi tentang individu atau masyarakat, bagaimana cara mereka mengambil pilihan untuk bisa mengolah sumber daya yang sudah disediakan oleh alam ataupun generasi sebelumnya. Oke. Tadi sebelum Kansa ada yang saya IPS, Pak. Siapa ya? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Dika. Apa Mbak? Menurutmu Mbak? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu menurut saya itu kegiatan yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi yang berkelanjutan dengan cara kita memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita. Oke. Jadi pada intinya ya benar semua. Kalau saya memahami dari suatu bacaan yang sudah advance, sebenarnya ilmu ekonomi ini itu ilmu seni. Seni memilih apa yang dibutuhkan, tetapi menyesuaikan oleh kebutuhan suatu individu itu sendiri. Seni untuk memilih kebutuhan dalam menyesuaikan atau melaksanakan kegiatan ekonomi. Kan kita dalam kehidupan ini tidak pernah jauh yang namanya pilihan. Apakah itu pilihan kita berkonsumsi di barang A, itu akan lebih baik jika kita mengonsumsi suatu barang di barang B. Jika barang A ini kita butuh tetapi harganya lebih mahal, maka kita akan melirik barang di barang B yang dimana itu kualitasnya sama tetapi dengan harga yang sangat jauh, dengan harga yang lebih murah. Makanya kan bisa dikatakan itu sebagai suatu barang substitusi. Kebutuhannya sesama, tapi kita harus melihat lagi harganya atau price dari harga itu ya. Apakah di barang B tadi maka kita memilih di barang B dengan alasan sama juga kualitasnya tetapi harganya jauh lebih murah. Kemudian tadi ada substitusi barang ya, kemudian ada barang komplement. Barang komplement ini seperti kayak barang kita membutuhkan suatu analoginya ya. Kita membutuhkan sendok. Ketika kita makan,
Atau kalaupun yang terbiasa makan menggunakan garpu, pastinya sendok ya, yang menggunakan sendok pastinya juga akan membutuhkan garpu. Kemudian ada lagi barang komplement pakaian. Ya, pakaian itu kan jika diproduksi, maka ia akan membutuhkan wool atau benang untuk dirangkai menjadi satu satuan yang bisa kita pakai secara sehari-hari. Itu tadi seni ilmu memilih kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut apakah bisa kita gunakan atau bisa kita ganti dengan harga yang lebih murah tadi, atau kita menambah suatu barang tersebut untuk menggabungkan demi kebutuhan kita sehari-hari. Lalu saya mau tanya lagi sedikit ke apa ya, Mas Irvanda Putra. Mas Irvanda Putra, ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro itu apa sih, Mas? Untuk ekonomi mikro itu mempelajari tentang perusahaan dan rumah tangga, Pak. Dan yang makro itu apa ya tadi? Ya tadi bagaimana, Mas? Lupa, Pak. Oke. Saya ke Erlina aja deh. Mikro makro tadi itu apa ya, Mbak ya? Mbak Erlina Diva. Ya, Pak. Ya, ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro itu apa? Ekonomi mikro itu yang pengaruh dapat. Salah Pak, maaf. Itu yang makro. Yang mikro itu mempelajari cara kerja industri individual, perilaku unit-unit tertentu ya itu Pak. Oke. Untuk mengambil keputusan. Oke. Yang mikro itu cangkupannya lebih kecil daripada makro. Baik. Saya ke Mas Saipul. Ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro itu apa? Ya, di unmute dulu, Mas. Unmute dulu. Kalau mikro itu Pak, berhubungan dengan rumah tangga seperti itu loh, Pak. Kalau makro itu berhubungan dengan pendapatan negara nasional menyeluruh. Oke. Itu, Pak. Saya yang tadi lulusan alumni anak SMK Kanza. Ilmu ekonomi mikro dan makro apa, Mbak? Di-unmute dulu, Mbak. Mikro itu yang kurang seperti instansi keluarga atau individu-individu yang kecil gitu. Nah, sedangkan yang makro itu kayak nasional seperti industri besar, seperti pendapatan yang besar seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau ilmu ekonomi mikro, tadi kalau yang namanya mikro kan berarti kecil. Cakupannya antara adanya individu kita ini kan sebagai individu, agent of economic. Bagaimana kita ini memilih suatu pilihan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita bekerja di suatu perusahaan tersebut kita bekerja, perusahaan tersebut memberikan feedback-nya kita itu gaji. Nah, dari itu namanya juga sudah interaksi dua arah, tapi dalam tatanannya masih mikro. Kalau yang makro, ini pendapatan nasional, kemudian atau perdagangan internasional antar dua negara, kemudian penerimaan pajak itu juga makro, bagaimana pajak mendapatkan
pajak dari yang kita bayarkan seperti adanya pajak motor, pajak mobil, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan pajak rumah ya. Itu kita bayarkan, nanti dari pemerintah ini menyalurkan uang dari hasil pembayaran pajak tersebut untuk digunakan pembangunan misalnya jalan, perbaikan lampu taman, dan pembangunan jembatan. Itu ekonomi makro. Berarti secara makro ini berarti secara nasional. Bagaimana negara menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan negara juga. Dan manfaatnya juga dirasakan oleh kita semua. Oke, karena sudah mungkin lebih dari 50 menit, saya nggak tahu apakah ini teman-teman masih happy-happy aja di perkuliahan jam malam ini? Gimana Mas Adib? Apakah happy Mas di perkuliahan mikro jam malam ini? Happy Pak. Aman. Happy. Dengan senang hati. Karena saya nggak tahu ini jadwalnya kok tahu-tahu saya dikasih jam malam. Seharusnya apalagi nanti ke depannya itu kita banyak hitung-hitungan fungsi ya, fungsi permintaan lalu fungsi penawaran. Kan paling fresh itu enak kan memang jam-jam pagi. Ini saya malah nggak tahu ya kok malah dapatnya jam malam. Tapi ya sudahlah, nggak jadi masalah. Oh iya, kalau pagi, Selasa pagi kalian ada kuliah nggak? Ada kuliah nggak? Selasa itu jam 10.15 Pak adanya. Kita jam 10 Pak. Kuliah apa? Akuntansi pengantar. Akuntansi pengantar, Pak. Akuntansi pengantar. Iya. Selasa. Itu mulainya jam berapa? Mulai jam 10.15. Jam 10:04, Pak. Kalau mulai besok kita pindah pagi gimana? Jam 7.30 gitu? Boleh, Pak. Bisa, Pak. Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ya, Pak, setuju. Nggak apa-apa, Pak. Boleh, Pak. Berarti 7.30 sampai jam Setengah 8. Setengah 8 pagi. 10.10 sampai jam 10 gitu, Pak. 10.10 nih. Ya, jam 7.30 sampai jam 9.30 lah. Jam 7.30 sampai jam 9.30. 9.30. Karena kalau ini sudah jam-jam apa? Jam-jam time is over. Iya, Pak. Ini ada yang lebih malam malah, Pak. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat, Pak. Jam? Dia sampai jam 10 malam. Hari Jumat, matkul manajemen. Dari jam 19.30 sampai 22.10. Wow, amazing. Apa ini tuh? Wow. Ini malah kok aku malah bingung juga nih. Kok jam kalian lebih kayak ini ya, anak-anak ekstensi. Iya, malam. Anak-anak ekstensi nih. Tapi paginya kosong, Pak. Mulainya kalau nggak siang, malam. Oke lah, kita mulai minggu depan. Tapi kita besok mulai di pertemuan kedua, kita diskusinya di Google Classroom aja. Nanti kode kelasnya nanti akan saya bagi. Kemudian yang pembahasan mungkin teman-teman nanti gini, modelnya kan materi akan saya rekam terlebih dahulu, kemudian akan saya upload di channel YouTube saya. Nanti akan saya share di Google Classroom linknya. Nanti teman-teman bisa melihat rekaman penjelasan saya. Nanti teman-teman baru bisa berkomentar di sana di kolom Google Classroom. Kita bisa berdiskusi di sana. Nah, di saat nanti ada materi yang mulai berat hitung-hitungan, kita akan mungkin akan menggunakan Zoom atau Google Meet. Tapi itu jamnya pagi. Kalau udah kayak gini,
Saya juga jujur udah jam-jam kritis juga ini. Gitu ya. Iya, Oke. Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, sebentar. Ini seharusnya pas-pas kayak gini bisa foto ini. On cam. Yang on cam, bisa on cam terlebih dahulu yang intinya. Udah on cam semua? Siap, sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Yang di sebelah, nah ini juga belum nih, mas mbaknya. Oke, ya 1, 2. 1, 2. Sip. Oke, gitu aja dulu ya. Mulai besok kita pindah jam 7.30 sampai dengan kuliah akan diakhiri di jam 9.30. Jadi ya 1,5 jam aja udah cukup lah ngajar. Oke, selamat malam dari saya. Mudah-mudahan teman-teman baik di manapun kalian berada sehat selalu dan aman-aman selalu ya. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Ya, yang dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam.